terbongkarlah kebohongannya. Karena firman Allah tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Palsu. Entah berapa ribu pembohong dan pemalsu hadis-hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tetapi firman Allah tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, tidak hanya pada Al-Quran saja, tetapi juga pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang mulia itu meliputi Al-Quran dan hadis. Karena hadis sebagai pentafsir yang menafsirkan, yang memberikan penjelasan terhadap Al-Quran, kepada Al-Quran. Tanpa hadis maka tidak mungkin, bahkan mustahil kita akan dapat memahami dan mengamalkan, kemudian mendakwakan Al-Quran. Oleh karena itu Al-Quran sangat berhajat kepada hadis. Kalau tidak ada hadis, maka kita tidak akan dapat mengenal Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada Nabi-Nya yang mulia alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wal'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu al-dhikra. Al-dhikra Al-Quran, litubayyina lin-nas, agar engkau dapat memberikan penjelasan kepada manusia. Litubayyina lin-nas ma nuzila ilaihim, apa yang Tuhan mereka, Rabb mereka turunkan kepada mereka. Wal'allahum yatafakkarun, dan agar supaya mereka berfikir, yang dengan sendirinya mereka akan dapat memahami sesuatu dengan pemahaman yang baik, akan dapat memahami Al-Quran, akan dapat memahami apa yang Allah maksudkan dalam Al-Quran. Duduk yang betul. Jangan ngomong ya, lagi ngaji jangan ngomong, pintar. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam untuk menjelaskan Al-Quran, memberikan penjelasan kepada manusia. Dijelaskanlah oleh Rasulullah SAW, yang dengan penjelasan dari hadis ini, dari sunnah beliau, maka kita memiliki pemahaman, kita mengerti, kita tahu apa maksud Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala tutup firman-Nya, wala'allahum yatafakkarun. Bagaimana mungkin tafakkur tanpa satu pemahaman?
Berarti kalau tidak dijelaskan oleh hadis, tidak dijelaskan oleh sunnah, maka kita tidak sanggup tafakkur, mengerti, memahami ayat Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW orang yang paling tahu tentang Al-Quranul Karim. Apa kata sahabat? Seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah pernah meriwayatkan sebuah hadis yang sangat panjang sekali, hadis yang terkenal dengan Hajjatul Wada, haji perpisahan beliau. Jabir mengatakan, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina wa alaihi yanzilul Quran wa huwa ya'rifu ta'wilahu wa ma 'amila bihi min syai'in 'amilnahu. Yang artinya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kami, dan kepada beliau turun Al-Quran, yani Allah turunkan Al-Quran kepada beliau. Wa huwa ya'rifu ta'wilahu, dan beliaulah yang tahu tafsirnya, artinya, maksudnya. Wa ma 'amila bihi min syai'in 'amilnahu, dan apa yang beliau amalkan, maka kami akan mengamalkannya. Jadi apa saja sesuatu yang beliau amalkan, maka kami akan mengamalkannya. Hadis yang mulia ini, hadis sahih riwayat Muslim, memberikan pelajaran yang sangat tinggi kepada kita. Pertama, orang yang paling tahu tentang Al-Quran, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para sahabat menerima tafsir Al-Quran dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, penjelasan tentang maksud dari Al-Quran. Yang ketiga, bahwa para sahabat mengamalkan sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam amalkan, tidak keluar dari situ. Dengan Jabir mengatakan, wa ma 'amila bihi min syai'in 'amilnahu, dan apa saja yang beliau amalkan, maka kami akan mengamalkannya. Maka kaum zanadiqah, orang-orang zindiq, berusaha keras siang dan malam untuk merusak Islam melalui hadis, tetapi sekali lagi mereka tidak mampu. Karena hadis ada di dada para sahabat, di dada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Ilmu mereka ada di dada, ilmu kita ada pada tulisan. Kata ulama, ilmu salaf fi sudur wa ilmuna fi sutur. Ilmunya orang salaf itu di dada, ilmu kita di kitab, di tulisan. Tanpa kitab kita tidak bisa berbicara. Sahih? Lihat saya bawa kitab. Sadaqah, betul apa yang dikatakan ulama. Ilmu salaf fi sudur, ilmu kita fi sutur. Ilmunya orang salaf di dada, bersemayam di dada mereka. Sampai mati mereka bawa.